Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat merasakan nikmat kehidupan ini dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang sangat-sangat modern ini. Kali ini saya Irna Widiawati dengan nomor induk mahasiswa 2011-001027 dari Prodi Administrasi Publik kelas reguler tahun 2020 dari Universitas Aisyah Yogyakarta ingin melengkapi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks materi ke-8 yang mengenai tafsir ilmiah tentang pembusukan. Materi kali ini akan dibuka dengan landasan dalam materi ini yaitu Quran Surat Ayyumar ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakum yanabi'a fil ardi thumma yuhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hatama inna fi dzalika ladzikra liulil albab, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi Quran Surat Az-Zumar tadi adalah melandasi tentang tafsir pembusukan dalam Islam. Para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat tersebut karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah atau sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Dalam biologi modern telah menemukan adanya jasad renik atau mikroskop yang telah saya ulangi bahwa dalam biologi modern saat ini peneliti menemukan bahwa adanya jasad renik atau mikroskopik yang telah terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Dalam ilmu pengetahuan, bakteri ini dimanfaatkan dalam industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri ini dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Seperti contohnya yaitu bakteri E. coli yang membusukkan sisa-sisa makanan dalam usus besar yang telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Fokus pembahasan kali ini adalah pandangan analisis Burhani, Irfani, dan Bayani terhadap tafsir pembusukan. Yang pertama yaitu Bayani. Apa sih Bayani itu? Bayani merupakan epistemologi, sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Dalam tafsir pembusukan ini yang menjadi epistemologi Bayani adalah Quran Surat Az-Zumar tadi yang menjelaskan yaitu hukum pembusukan. Karena segala sesuatu terjadi karena kekuasaan dan kehendak Allah SWT yang salah satunya adalah proses pembusukan yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar di awal tadi. Yang kedua yaitu epistemologi Irfani, yaitu sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada Alim al-Hudri. Epistemi ini dikembangkan oleh para sufi, terutama tasawuf falsafi. Pendekatan ini berdasarkan upaya meningkatkan
kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kecanggihan otak belaka. Dalam hal ini, irfani merupakan intuisi atau wahyu yang intinya adalah mencari makna dalam teks, yaitu paham wahdatul wujud yang berarti realitas itu hanya satu, yaitu yang ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini maka pembusukan adalah realitas lainnya selain Allah. Yang berarti benda-benda selain Allah hanyalah bayangan yang hakikatnya bukan wujud. Sehingga para sufi bahkan menyebut alam ini adalah sesuatu selain Allah sebagai tajalli atau penampakan diri Tuhan. Pandangan ini diyakini oleh Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jazili, Hamzah Fansuri, dan sejumlah sufi lainnya. Dan yang terakhir adalah epistemologi burhani, yaitu sistem pengetahuan yang berbasis akal atau empirisme. Empirisme ini dikembangkan oleh para filsuf dan ilmuwan Islam. Dalam tafsir pembusukan ini yang menjadi ukuran burhani adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan yang dalam kehidupan modern atau biologi modern menggunakan jasad yang disebut mikroskop tadi di materi awal yang saya sebutkan, bahwa jasad ini yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan juga menghasilkan keuntungan dalam berbagai industri dan kehidupan. Sekian video argumentasi saya mengenai materi tafsir pembusukan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi saya dan penontonnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.